Kembali lagi dengan channel Dream Things Pembelajaran. Halo Bapak Ibu guru hebat, bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga kita semua sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membahas tips memilih RHK dengan poin minimal 32 yang tidak memberatkan untuk direalisasikan. Namun sebelumnya Bapak Ibu, tentunya kita akan login dulu ketika ingin masuk ke pengelolaan kinerja. Dan saya yakin Bapak dan Ibu semuanya sudah pernah login untuk mengisi identitas masing-masing. Jadi tampilan layarnya seperti ini. Sekarang kita lanjut ke rencana kinerja. Perencanaan kinerja yang pertama ini adalah praktik pembelajaran. Jadi nantinya ini akan kita sesuaikan dengan rapor pendidikan di sekolah kita masing-masing. Di rapor pendidikan kami itu masih ada dua yang masih cukup, yaitu dukungan psikologis dan yang kedua metode pembelajaran. Kalau yang manajemen kelas ini sudah baik. Jadi nantinya ini kita akan diskusikan dengan kepala sekolah untuk memilih, karena di sini ada 8 tampilan yang akan kita pilih. Namun sebenarnya tampilan manapun atau menu manapun yang kita akan tentukan di sini semuanya sama ketika kita ke pengembangan kompetensi. Oke, kami akan menentukan dari sekolah saya, kami menentukan instruksi pembelajaran. Sekarang kita masuk ke pengembangan kompetensi. Bapak Ibu guru hebat, kita akan menentukan rencana hasil kerja yang memudahkan kita untuk memenuhi 32 poin. Oke, yang pertama kita cari dulu. Yang pertama ini mudah untuk kita kerjakan karena di sini kita hanya sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi simposium dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Nah, ini ingat Bapak guru hebat, yang diselenggarakan di bidang pendidikan ini poinnya 4. Saya yakin ini mudah untuk kita lakukan karena di sini kita hanya sebagai partisipan saja, sebagai peserta saja, dan tidak menutup kemungkinan bisa kita lakukan beberapa kegiatan, boleh 2, boleh 3 karena hanya sebagai partisipan saja. Kalau kita rajin untuk mengikuti beberapa seminar, webinar yang diselenggarakan di bidang pendidikan, kita rajin mengikutinya, ini kita dapat menentukan 3 kegiatan atau 4 kegiatan kalau kita rajin, karena bukti dukungnya di sini hanya sertifikat. Jadi itu pun juga kita hanya sebagai peserta. Oke, kita ambil 3 saja dulu. Jumlah poinnya sudah 12, sisanya kurang 20. Oke, kita tambahkan lagi rencana hasil kerja. Kita akan cari lagi yang memungkinkan untuk kita kerjakan. Nah, ini sepertinya bisa. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta. Nah, di sini kita hanya sebagai peserta, berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Jadi, komunitas belajar kita di gugus atau di wilayahnya masing-masing ketika mengadakan suatu kegiatan, kita di sini hanya sebagai peserta, kita akan mendapatkan 4 poin. Bukti dukungnya sertifikat. Nah, sertifikat ini yang membuat sertifikat ini yang si penyelenggaranya. Jadi ketua KKG atau yang pokoknya yang penyelenggara kegiatan berbagi praktik baik. Dan saya yakin Bapak dan Ibu guru semua akan bisa karena hanya sebagai peserta saja. Untuk target kegiatan kita di sini kita tentukan 3 kegiatan lah, karena di dalam 1 semester ini mulai dari bulan Januari sampai bulan Juni pasti kelompok belajar kita akan mengadakan kegiatan berbagi praktik baik. Jadi di dalam KKG kita itu, karena dulu itu istilahnya KKG, sekarang istilah modernnya pada saat kurikulum merdeka itu kombel atau komunitas belajar. Tentunya setiap gugus atau setiap wilayah akan mengadakan berbagi praktik baik. Dan kita di sini hanya sebagai peserta. Jadi kita ambil di sini 3 kegiatan. Jumlah poinnya 12. Total poinnya sudah 24 kurang 8. Nah, kita cari lagi kegiatan atau rencana hasil kerja yang memungkinkan Bapak guru hebat semuanya bisa lakukan. Oke, kita cari ke bawah, scroll ke bawah. Nah, ini kita sebagai peserta. Rencana hasil kerja yang ketiga ini yang akan kita pilih yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran.
sebagai peserta pelatihan mandiri. Ingat, kita di sini sebagai pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah dan atau pengawas sekolah. Jumlah poinnya setiap sertifikat yang kita dapatkan ini 8. Kegiatan pelatihan mandiri ini kita bisa lakukan di PMM, di platform Merdeka Mengajar. Dan saya yakin Bapak guru hebat semuanya akan bisa mendapatkan sertifikat, karena di e-kinerja 2024 ini tenggang waktunya itu dari Januari sampai dengan bulan Juni. Dan saya yakin pasti bisa untuk mendapatkan sertifikat. Satu sertifikat saja yang kita dapatkan di pelatihan mandiri itu sudah poinnya 8. Sekarang kita cek ke atas, total poinnya sudah 32. Minimal yang akan kita dapatkan poin di per semester ini 32. Sekarang sudah 32. Rencana hasil kerja yang telah kita pilih ini, saya yakin Bapak Ibu guru hebat bisa memenuhi bukti dukungnya. Mengenai pelatihan mandiri, tidak usah ragu Bapak Ibu guru, silakan nonton YouTube saya, channel Dreamthink Pembelajaran. Aksi nyata yang telah saya upload semuanya lolos validasi, dapat sertifikat. Yuk kita buktikan sama-sama. Kita buka akun saya, akun Belajar ID. Nah, sekarang kita masuk ke pelatihan mandiri. Topik yang sudah berwarna hijau semuanya sudah dapat sertifikat. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat setiap guru berapa sertifikat yang didapat melalui profilnya. Ini profil saya, sertifikat yang telah saya dapatkan sebanyak 29. Nah, ini tidak bisa dipungkiri. Jadi kalau kita mau melihat setiap guru berapa sertifikat yang didapat, kita bisa lihat profilnya. Oke, kita kembali ke perencanaan kinerja bagian ketiga, tugas tambahan. Untuk tugas tambahan itu kita kondisikan saja. Kita memilih rencana hasil kerja sesuai dengan tugas tambahan yang diberikan atasan kepada kita. Yang pertama, untuk semua jenjang, meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksana tugas tambahan sebagai guru piket. Jadi kita di sini sebagai guru piket. Dan apabila masih ada tugas tambahan, tinggal kita tambah. Apabila kita di sekolah sebagai bendahara, maka kita memilih pelaksana tugas tambahan sebagai bendahara sekolah atau pengelola bantuan operasional sekolah. Untuk Bapak dan Ibu guru hebat, menyesuaikan saja sesuai dengan tugas yang diberikan oleh atasan. Demikian solusi terbaik memilih rencana hasil kerja yang mudah kita realisasikan. Sampai jumpa pada perencanaan kinerja yang sudah disetujui oleh atasan, juga sudah kita sepakati untuk lanjut ke pelaksanaan kinerja. Salam semangat Bapak Ibu guru, jangan lupa like dan subscribe ya.